Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pada materi kelas 1 yang pernah kita pelajari pula. Berikutnya yaitu pembahasan tentang kompetisi dalam kebaikan. Kalau tadi kita membahas tentang ketaatan, sekarang kita membahas tentang materi berikutnya yaitu kompetisi dalam kebaikan. Dimana kompetisi itu memang dalam kehidupan itu pasti berkompetisi. Baik itu menjadi lebih baik di antara yang sudah baik ya, baik itu dalam kita bekerja, baik itu dalam kita mencapai cita-cita, semuanya itu pasti ada namanya kompetisi. Yang pertama yaitu menjadi yang terbaik. Kompetisi untuk menjadi yang terbaik di antara yang lain. Apa sih maksudnya? Jadi dalam hidup itu memang ada kompetisi, tetapi kita juga harus memilah-milah mana kompetisi dalam kebaikan, mana kompetisi itu dalam keburukan. Nah, maka dari itu kita harus tetap sesuai dengan syariat Islam. Mana sih kompetisi yang baik? Oh ya, contohnya misalkan kompetisi yang baik yaitu belajar dengan giat untuk bisa menjadi yang terbaik dan juara kelas. Nah, nanti akan mendapatkan peringkat 1 misalkan. Untuk membahagiakan orang tua saya, tentu dengan cara yang baik pula, tidak dengan cara yang salah atau menyimpang. Misalkan ujian yang kemudian menyontek atau membawa contekan atau ngerpek istilahnya ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi harus tetap meskipun ingin menjadi yang terbaik, tetapi harus tetap sesuai dengan jalan yang benar atau jalan kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Yang berikutnya yaitu cita-cita. Apa itu maksudnya kok dituliskan cita-cita? Dalam berkompetisi itu jelas kita masing-masing manusia itu punya cita-cita, punya keinginan. Nanti kita mau jadi apa sih? Kelak nanti ketika dewasa saya ingin menjadi seseorang yang seperti apa sih? Pasti kan punya cita-cita yang baik seperti itu. Oh, misalkan kakak saya adalah seorang dokter, berarti artinya saya juga harus mampu seperti itu atau bahkan lebih. Nah, itu merupakan kompetisi pula, ya kan? Artinya memicu semangat kamu untuk menjadi lebih baik pula. Kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Tapi dalam berkompetisi itu, baik itu untuk menjadi yang terbaik di antara yang lain, mau mencapai suatu cita-cita yang kamu inginkan kelak di waktu dewasa, ada beberapa aspek yang memang mempengaruhi kompetisi tersebut sehingga bukan menjadi suatu pahala bagi kamu, bukan dianggap sebagai ibadah, tetapi malah menjerumuskan kepada lubang dosa. Nah, yaitu dipengaruhi beberapa aspek. Salah satunya yaitu hawa nafsu, yaitu hal yang memicu kepada kompetisi dalam keburukan. Jadi kalau tadi saya contohkan mencontek misalkan, nah itu kan juga dipengaruhi hawa nafsu, atau berkompetisi tentang kekayaan. Nah, jadi berbagai cara, macam cara, baik itu baik maupun itu buruk, yang penting saya bisa kaya. Nah, yang penting saya bisa mengalahkan si A, si B dan lain sebagainya. Nah, seperti itu salah. Jadi itu menuruti hawa nafsunya saja, tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu yang mempengaruhi. Yang kedua yaitu suudzon. Suudzon itu merupakan dampak dari hati yang kotor. Nah, ini adalah penyakit hati ya dalam berkompetisi. Bahkan hingga tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai-sampai suudzon kepada Allah Ta'ala. Misalkan kita berkompetisi, kemudian kita kalah, atau kita gagal, atau kita berada di posisi bawah dan lain sebagainya. Kemudian kita sampai-sampai bersuudzon kepada Allah. Kenapa kok saya mendapat pencapaian seperti ini? Padahal saya sudah berusaha bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya kamu bersuudzon kepada Allah. Allah tidak adil kepada saya. Kenapa Allah menguji saya seberat ini bla bla dan lain sebagainya. Nah, seperti itu adalah salah. Yang berikutnya yaitu bisa dipengaruhi oleh iri, dengki maupun riya. Nah, itu merupakan contoh atau itu merupakan aspek yang paling berbahaya ya. Kompetisi dalam kebaikan itu baik, banyak contohnya. Misalkan oh teman saya ketika beribadah itu khusyuk sekali. Oh teman saya itu ketika sudah waktunya sholat duhur, dia selalu datang lebih awal di masjid. Bahkan azan dulu. Kalau di sekolah seperti itu. Azan, dia yang jadi muadzinnya. Kemudian dia sangat rajin mengaji. Saya pun juga harus bisa seperti itu. Nah, tapi ada sisi lain di balik
keinginan kamu untuk menjadi lebih baik atau hamba Allah yang lebih baik, yaitu sifat riya yang mencampurinya. Misalkan ingin kamu tunjukkan, ini loh saya itu anak yang soleh, loh ini loh saya, sholat saya seperti ini, kamu apa? No, ini loh saya adalah ahli surga, kamu siapa? Nah, yang seperti itu adalah salah, bukan termasuk sebagai ibadah dan dicatat sebagai amal baik, tapi nantinya malah akan membawa kepada keburukan dan membawa kepada neraka, ya. Maka dari itu harus hati-hati sekali. Apabila kita memiliki hawa nafsu, artinya harus dikontrol. Bagaimana kita kompetisi yang baik, kompetisi dalam kebaikan. Ya, suudzon pun itu juga harus dihilangkan. Bagaimana kita harus pandai-pandai berhusnudzon kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Dan dihilangkan segala penyakit hati yang ada di dalam hati, baik itu iri, dengki, riya, sum'ah. Apa sih itu semua? Pernah ya kita pelajari, ya. Iri yaitu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dengki juga sama seperti iri, akan tetapi dengki itu lebih lagi daripada iri, yaitu bisa-bisa menjatuhkan orang lain dengan cara yang buruk atau ingin menghilangkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Cik gak seneng dewe. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Kalau riya sudah tahu ya tadi ya contohnya. Jadi segala sesuatu kebaikan yang dilakukan atau apapun yang dilakukan itu diperlihatkan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian. Nah, itu adalah riya. Yang berikutnya yaitu sum'ah. Kalau sum'ah itu adalah memperdengarkan. Jadi disampaikan kepada yang lain, loh saya lebih soleh daripada dia, loh ngaji saya lebih bagus daripada dia, ya kan? Nah, nilai saya lebih bagus kan daripada dia. Nah, itu adalah kompetisi dalam keburukan. Jadi kompetisinya baik, kompetisi dalam kebaikan, akan tetapi itu masih dicampuri dengan keburukan-keburukan yang ada di dalam hati. Itu yang harus dihindari. Berikutnya Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini kita membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Itu juga tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Mari kita pelajari bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di antara kamu sekalian bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu melalui Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu kalian. Nah, ini saya sampaikan ya barusan ya tentang hawa nafsu. Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dan meninggalkan apa yang telah datang kebenaran kepadamu. Jadi kalau sudah datang kebenaran kepadamu, yaitu melalui Al-Quran, jangan sampai mengikuti namanya hawa nafsu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi tiap-tiap umat di antara kamu, kami sudah berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan, sekiranya jika Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanlah satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi jika Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi di sini dibahas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk kita selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Nah, kompetisi dalam kebajikan kita harus berlomba-lomba, tapi tetap harus dengan cara yang baik. Meskipun kamu itu diciptakan dengan berbeda-beda. Makanya Allah tadi menyampaikan niscaya kamu akan dijadikannya menjadi satu umat. Nah, ya, maka berlomba-lombalah kamu dalam
kebaikan, karena kamu diciptakan memang berbeda-beda. Akan tetapi ketika Allah sudah menurunkan yaitu Al-Qur'annya sebagai petunjuk untuk kamu, untuk bisa menjadi benteng dalam kehidupanmu, yang mana bisa membatasi mana yang salah dan mana yang benar, nah maka harus dipakailah di situ apa yang telah diturunkan oleh Allah sebagai petunjuknya, untuk supaya bisa tetap berada di jalan yang benar. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang etos kerja. Nah, di sini saya tuliskan mengapa etos kerja itu wajib. Di situ kan dilingkari ya, etos kerja itu merupakan suatu kewajiban. Wajib seseorang memiliki etos kerja. Apa sih itu etos kerja? Etos kerja itu keniatan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita harus punya keniatan yang baik, kita harus punya keniatan yang bagus ya. Nah, yang pertama di situ saya tuliskan bentuk kewajiban setiap manusia hingga harus memiliki namanya etos kerja. Kenapa sih manusia itu harus memiliki etos kerja? Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Harus, setiap manusia itu memiliki kebutuhan, setiap manusia itu memiliki kepentingan. Maka wajib bagi manusia tersebut untuk memiliki etos kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi harus tetap kepada jalannya yang benar. Seperti tadi, jalan kebenaran. Jangan sampai memenuhi kebutuhan dan kepentingan tetapi tidak peduli itu dengan cara apapun dan jalan manapun. Nah, itu tidak boleh, harus tetap sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya yaitu bekerja untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi maksudnya di sini yaitu seseorang harus memiliki etos kerja supaya dia bisa menyeimbangkan kehidupan dunianya dan akhiratnya. Dimana ketika seseorang itu sukses dengan etos kerja atau keniatan dalam dia bekerja, ya, sukses dengan etos kerjanya itu yang kemudian bisa membawa kepada kehidupan dunia dan akhirat yang seimbang. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita menjadi orang yang mampu, orang yang sukses, kehidupan dunia, kebahagiaan dunia bisa kita dapatkan. Mampu kita membahagiakan orang tua, membahagiakan anak kita, ya kan? Mampu membeli apapun untuk bisa disedekahkan. Nah, selain kehidupan duniawi yang bisa tercapai dengan bahagia, akhirat pun juga bisa tercapai. Apa itu tadi? Membahagiakan orang tua, itu merupakan kewajiban kita. Itu termasuk pahala. Membahagiakan anak kita. Nah, kelak misalkan ya, sekarang kan belum punya anak. Membahagiakan anak kita. Nah, itu juga merupakan kewajiban orang tua. Membahagiakan pula orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, tadi sedekah saya sampaikan. Itu juga menyeimbangkan akhirat kita dengan kehidupan duniawi kita. Jadi duniawi bahagia, akhirat pun kita juga mendapatkan kebahagiaan kelak. Amin. Apabila kita sering-sering berbuat kebaikan. Makanya pentingnya etos kerja itu seperti itu. Kebalikannya, ketika kita tidak memiliki etos kerja atau seseorang itu pemalas, tentu akan menjadi orang yang gagal. Gagal di dunia, bisa jadi juga gagal di akhiratnya. Sebab apa? Ingin membelikan sesuatu untuk orang tua, atau ingin membantu orang tua, akhirnya tidak mampu kan? Nah, padahal itu adalah suatu kewajiban. Seperti itu ya. Berikutnya, semangat melakukan amal solih sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita memiliki etos kerja atau keniatan dalam bekerja apapun, dalam melakukan segala sesuatu, maka kita akan mempunyai rasa semangat melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Gak ono ceritanya itu kalian, aduh aku swaleh sembahyang, aduh aku swaleh ngaji, aduh aku males ngaji, enakan HP-an, main game dan lain sebagainya, oh enak Instagraman, oh enak TikTokan. Nah, lebih seru yang lain dibandingkan yang lain. Nah, itu namanya tidak memiliki etos kerja yang benar ya. Jadi bermalas-malasan, hedonisme, hanya cinta kepada duniawi yang mana tidak memikirkan kehidupan kelak ketika kita sudah meninggal.
Nah, pentingnya etos kerja itu di situ. Jadi kita punya semangat untuk melakukan amal-amal soleh itu sebanyak-banyaknya. Baik itu amalan yang wajib seperti sholat, ya, puasa dan lain sebagainya. Baik itu amalan-amalan yang sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dan lain sebagainya. Ketika seseorang memiliki etos kerja, fa insya Allah segala sesuatu amal ibadah itu akan semangat sekali untuk dilakukan. Yang terakhir yaitu melaksanakan segala sesuatu dengan ikhlas dan hanya mencari ridho Allah. Itu merupakan kewajiban kita. Jadi kita tidak boleh mengharap kepada selain Allah. Jadi harus ikhlas. Segala pekerjaan kita harus mengerjakan dengan ikhlas, hanya mencari ridho Allah, bukan mencari muka. Kita sudah punya muka masing-masing ya. Bukan mencari pujian dari orang lain, bukan mencari kedudukan yang didapatkan. Bukan seperti itu, tapi melaksanakan segala sesuatu dengan ikhlas dan hanya mencari ridho Allah semata. Berikutnya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 105, yang mana di sini terkandung materi yang kita bahas yaitu tentang etos kerja. Mari kita bahas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Dan katakanlah, wa qul i'malu, wa qul dan katakanlah, wa qul i'malu dan katakanlah bekerjalah kamu. Fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan memudahkan. Fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu dan juga rasulnya, wal mu'minuna dan juga orang-orang mukmin. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata, ya, ila alimil ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui akan yang gaib dan juga yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah maksudkan di sini yaitu untuk supaya kita itu bekerja, tidak bermalas-malasan, di mana semuanya itu melihat. Allah tahu, Rasul tahu, orang-orang di sekitarmu juga melihat pekerjaanmu. Allah melihatnya dengan cara apa? Ikhlas atau tidak ikhlaskah hambaku ini? Ikhlas dicatat artinya sebagai amal yang baik. Tidak ikhlas artinya bukan amal yang baik, malah menjurus kepada keburukan, yang artinya bisa menyeret kamu kepada neraka. Segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, maksudnya itu adalah ketika kamu dihisab, akan diberitakannya kiranya pekerjaannya ini ikhlas atau tidak, apa yang dilakukannya ini benar-benar mencari ridha Allah atau tidak, atau hanya riya atau hanya sum'ah supaya mendapatkan pujian dari orang lain, supaya mendapatkan kedudukan yang diinginkan. Di situ etos kerja, ya. Maka bekerjalah kamu, jangan bermalas-malasan. Berikutnya yaitu penerapan perilaku taat kepada aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama yaitu taat kepada aturan. Situ saya cantumkan taat terhadap syariat agama Islam. Seperti perintah sholat, perintah puasa, perintah haji bila mampu. Itu merupakan bentuk ketaatan kepada aturan agama sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya taat terhadap peraturan sekolah. Ini taat kepada peraturan yang paling kecil, ya kan? Yang sering bolos artinya tidak taat kepada aturan. Sering terlambat artinya tidak taat kepada aturan. Artinya harus taat, datang tepat waktu, disiplin, membawa buku, ya, ketika datang ke sekolah. Tidak cuma membawa habis saja. Jadi niat ke sekolah itu benar-benar taat. Oh iya, saya taat ini ya, taat kepada aturan guru, aturan sekolah. Datang tidak boleh terlambat. Masuk kelas harus benar-benar serius diperhatikan, dipelajari dengan benar apa materi yang diberikan oleh guru. Dengan cara apa? Membawa buku, mencatat, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian berkompetisi dalam kebaikan.
Saya tuliskan di situ berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya. Kita memang harus berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Ketika kita melihat ke atas, yaitu ketika kita melihat orang lain itu baik daripada kita dalam lingkup ukhrawi atau lingkup akhirat. Itu harus kita melihat ke atas. Oh iya, banyak ya orang-orang yang lebih soleh daripada saya. Oh, si fulan itu ternyata ngajinya lebih bagus daripada saya. Oh, si fulan itu ternyata sholatnya itu lebih rajin daripada saya. Datangnya selalu awal ketika sholat Jumat. Lah aku itu apa ya, kira-kira lah apa nih sholatku ikut tekoni keri. Nah ya, seperti itu. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Berikutnya yaitu berlomba-lomba giat belajar. Nah, ini yang duniawi. Meskipun duniawi, ketika yang seperti ini kita harus melihat ke atas pula. Oh iya, teman saya itu pandai. Apa sih yang perlu kita melihat ke bawah? Rasa syukur yang kita latih ketika kita melihat orang lain itu tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ya, misalkan, oh ya alhamdulillah saya bisa disekolahkan oleh orang tua saya. Lihat anak-anak itu loh, gak bisa sekolah. Bersyukur. Nah, seperti itu. Baru kita melihat ke bawah, nggak boleh ke atas tok. Walah aku ki sekolah tok, gak di sepeda, wis gak diterno ambek mobil dan lain sebagainya. Teman saya lo enak. Sekolah diterno antar jemputin mobil, orang tuanya kaya, sangune akeh, lah aku apa. Nah, yang seperti itu tidak boleh ya. Berlomba-lomba dalam giat belajar. Nah, itu harus. Kalau itu kita harus melihat ke atas. Oh iya, teman-teman saya peringkatnya 1, 2, 3 lah. Saya kok masih nomor 10 ya. Artinya saya harus lebih giat dalam belajar supaya saya bisa mencapai peringkat 1 misalkan. Yang berikutnya yaitu etos kerja. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, ini kudu teman-teman dalam belajar. Tidak ada namanya ketika kita bersungguh-sungguh, bersusah payah itu semuanya akan sia-sia ketika kita mengalami kegagalan. Tidak. Jadi meskipun kita menemui satu kegagalan, pasti di balik semua itu ada hikmahnya. Ada rencana Allah yang lain. Mungkin kamu digagalkan di satu jalan, tapi di jalan lain kamu akan dilancarkan. Oh, ditunjukkan artinya kamu gagal di sini, jalanmu bukan di situ, tapi yang benar di sini. Nah, misalkan begitu ya. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Meskipun itu sampai larut malam, ketika kamu memang bersungguh-sungguh dalam belajar, harus dilalui ya. Tapi harus tetap, jangan ditinggalkan ibadahnya, ngajinya, sholatnya. Jadi harus tetap meskipun belajar, tahu waktu. Seperti itu ya. Berikutnya yaitu berbuat kebaikan dengan istiqomah dan ikhlas. Nah, tadi ya yang kita bahas ya. Jadi etos kerja itu kita harus ikhlas, gak boleh ada riya, gak boleh ada penyakit hati di situ, hanya semata mencari ridho Allah. Itu etos kerja yang sesungguhnya, keniatan dalam bekerja. Jadi ya wes, kita ingin berbuat baik, tujuan kita apa? Satu, yang pertama yaitu hanya mencari ridho Allah, begitu ya. Dan juga dilakukan dengan istiqomah. Artinya istiqomah yaitu secara terus menerus, tidak cuma satu kali. Jadi terus menerus seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 yang perlu dikritisi. Kritisi perilaku sosial berikut. Pertama tentang ketaatan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ini nanti silahkan ya dibuat di kertas, dijawab, difoto. Nah, seperti itu ya. Jadi dari materi yang saya berikan hari ini, silahkan kalian memberi tanggapan atau komentar dari ketiga bacaan yang saya berikan. Nanti kalau sudah dikerjakan, sudah disampaikan tanggapanmu apa, difoto lalu dikumpulkan di classroomnya masing-masing ya. Yang pertama itu tentang ketaatan, di mana akhir-akhir ini sering kita saksikan melalui media tentang banyaknya pelanggaran terhadap norma-norma agama seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Pelakunya merasa tidak berdosa dan tidak ada beban sama sekali. Bahkan dilaporkan seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran tidak diberi uang jajan atau uang saku. Nah, itu bagaimana tanggapanmu? Ini membahas tentang ketaatan kepada aturan ya. Jadi bagaimana tanggapanmu nanti? Harus bentuk deskripsi, ojo cuma 1 kalimat 2 kalimat saja, lebih banyak itu lebih baik, tapi jangan diulang-ulang kalimatnya ya. Yang berikutnya yaitu kompetisi dalam kebaikan.
Sejak dulu dalam dunia pendidikan sudah ada namanya ujian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa. Ironisnya, setiap ujian nasional berlangsung terjadi perilaku negatif seperti bocoran soal, bocoran jawaban juga ada ya kan, saling mencontek dan lain sebagainya. Semangat untuk berkompetisi itu akhirnya sudah musnah. Nah, itu bagaimana tanggapanmu tentang hal ini dalam pembahasan kompetisi dalam kebaikan. Yang terakhir yaitu etos kerja. Banyak peminta-minta di jalan raya. Ada yang dengan membawa bayi di gendongannya, kaki diikat sehingga dikira ia cacat, dan berbagai modus lainnya untuk mengelabui orang lain agar merasa iba. Perilaku ini sudah meresahkan pengguna jalan sehingga salah seorang kepala daerah membuat kebijakan dilarang memberi sumbangan kepada peminta-minta di jalan. Itu bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Yang saya cantumkan deskripsinya ya. Kalau bisa satu paragraf, 2 paragraf juga lebih bagus. Bagaimana pendapatmu? Dicantumkan juga dasar hukum juga boleh, atau tambahan-tambahan yang lain yang bisa membuat argumen kalian atau pendapat kalian itu lebih kuat. Nah, sebab ini loh saya mengatakan tidak setuju, sebab ini loh saya mengatakan saya setuju kepada deskripsi-deskripsi yang saya sampaikan tadi ya. Paham ya? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Di pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari tentang beberapa ayat yang berhubungan dengan materi yang kita bahas saat ini ya. Entah itu tajwid atau kita mempelajari yang lain ya. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.